Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Uji Kelarutan, Emulsi, Penyabunan, dan Uji Gliserol. Kelompok 2 beranggotakan Ira Sukmawati Abidin, Linda, Bimo Pamungkas, Nadila Nur Andani, Rahmi Aulia, Rahmi Hairunisa, dan Rifko Haskia. Kelarutan lemak adalah uji yang mekanisme kerjanya penambahan pelarut pada sampel. Pelarut polar akan mengurangi daya tarik antara ion berlawanan, sedangkan pelarut nonpolar tidak dapat mengurangi daya tarik menarik antara ion-ion. Uji kelarutan lemak bertujuan untuk mengetahui tingkat kelarutan lipida terhadap berbagai jenis pelarut organik. Prinsip kerja dari uji kelarutan lipid atau lemak yaitu uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Nah, dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasil lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut dikarenakan lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Pada uji kelarutan lemak itu, nanti kita akan menentukan sampel terlebih dahulu. Di antaranya ada santan, kemudian ada minyak goreng, dan sampel lipid lainnya. Saya menggunakan VCO, contohnya adalah virgin coconut oil. Caranya adalah dengan yang pertama itu, setelah menyiapkan alat dan bahan, kita masukkan ke dalam wadah ataupun tabung reaksi 10 tetes sampel. Kemudian sampelnya itu, masing-masing sampel diberikan perlakuan dengan dilarutkan terhadap aseton, lalu dikocok. Pada praktikum yang saya lakukan itu selama 1 menit, kemudian dilihat apakah larut atau tidak. Kemudian selain dilarutkan pada aseton, setiap sampel juga dilarutkan pada alkohol. Di sini saya menggunakan alkohol 70%, dikocok juga selama kurang lebih 1 menit, kemudian dilihat apakah sampelnya larut atau tidak larut. Jika perlu, kita bisa menggunakan uji terhadap kertas saring pada larutan sampel yang sudah dihomogenkan. Perkenalkan kembali, nama saya Nadila Nurandani. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari ketiga uji lipid. Uji yang pertama yaitu uji kelarutan pada lemak, dilakukan uji kelarutan pada 6 bahan uji yang masing-masing dilarutkan dengan 3 pelarut berbeda. Pertama, mentega dengan pelarut air, hasil akhir menunjukkan bercak dan noda. Dengan alkohol terdapat bercak seperti air, dan dengan aseton terdapat bercak dan noda. Bahan kedua, minyak dengan air meninggalkan bercak. Minyak dengan alkohol meninggalkan bercak dan noda kekuningan, dan dengan aseton terbentuk 2 fase. Bahan ketiga, yaitu santan dengan air tidak meninggalkan bercak, dengan alkohol tidak terlalu meninggalkan bercak, dan dengan aseton terbentuk bulir-bulir kumpalan. Bahan keempat, menguji lipid lainnya dengan pelarut, virgin coconut oil dengan alkohol larut, tetapi setelah 5 menit membentuk 2 fasa. Lipid lainnya, kedua yaitu minyak zaitun dengan aseton yang meninggalkan bercak seperti air. Ketiga, lemak sapi dan air tidak larut. Perkenalkan, nama saya Linda. Di sini saya akan membahas hasil dari praktikum uji kelarutan lipid. Pada uji kelarutan lipid ini, kita ingin mengetahui kelarutan lipid pada pelarut tertentu. Lemak atau minyak merupakan trigliserida atau triasil gliserol yang merupakan keluarga lipid. Bahan minyak dan lemak yang digunakan pada praktikum ini yaitu minyak kelapa, lemak hewan, mentega, margarin, santan, virgin coconut oil, kemudian minyak zaitun. Komposisi penyusun minyak kelapa adalah asam laurat, sedangkan pada lemak hewan dia itu mengandung beberapa asam lemak, diantaranya berupa asam palmirat, kemudian asam stearat, asam palmitoleat, asam oleat. Kadar asam pada lemak hewan itu lebih besar daripada kadar asam dari lemak nabati. Kemudian ada mentega yang lebih banyak mengandung lemak jenuhnya dibandingkan lemak tak jenuhnya. Derajat kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Tingkat polaritas berkaitan dengan polaritas pelarut tersebut. Senyawa yang memiliki kepolaran yang sama akan mudah terlarut dengan pelarut yang memiliki kepolaran yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip uji kelarutan, yaitu kaidah like dissolve like, yang mana senyawa polar akan larut ke dalam pelarut polar, begitupun sebaliknya. Kelarutan lipid baik lemak maupun minyak diuji dengan berbagai jenis pelarut untuk mengetahui derajat kelarutannya. Berdasarkan hasil percobaan, semua bahan tidak terlarut dalam air karena semua bahan bersifat nonpolar, sedangkan air bersifat polar. Pelarut alkohol bersifat polar, akan tetapi karena suhu panas, alkohol dapat melarutkan lemak dan minyak. Pada hasil uji coba kelarutan lipid dengan pelarut air, yaitu dengan meneteskannya di atas kapas, kemudian sampai kering dan diamati. Mentega terdapat bercak dan noda mentega. Kemudian minyak meninggalkan bercak, sedangkan santan tidak meninggalkan bercak. Kemudian dengan pelarut alkohol 70%, sampel diteteskan pada kapas. Pada mentega terdapat bercak seperti air, sedangkan pada minyak meninggalkan bercak serta noda kekuningan, dan pada santan sedikit meninggalkan bercak. Kemudian pada hasil uji kelarutan lipid virgin coconut oil dengan alkohol 70% yang didiamkan selama 5 menit, larutan menjadi 2 frasa.
Kemudian dengan pelarut aseton, pada mentega terdapat dua frasa, begitupun dengan minyak. Sedangkan pada santan terbentuk gumpalan berbentuk bulir-bulir larut. Uji pembentukan emulsi adalah uji yang mengidentifikasi campuran dari dua cairan yang tidak bisa bergabung, sehingga ketika ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pemulsi menjadikan cairan itu bercampur secara homogin dan stabil. Lalu tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui apakah minyak, margarin, santan ketika dicampur dengan air dapat dicampur secara merata dan stabil dalam bentuk emulsi. Prinsip kerja dari uji emulsi yaitu pengemulsi atau disebut juga emulsifer seperti sabun akan membentuk lapisan di sekeliling minyak yang diakibatkan oleh turunnya tegangan permukaan, sehingga mengurangi kemungkinan bersatunya butir-butir minyak yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kerja untuk uji emulsi lemak. Jadi, setelah siap alat dan bahan, kita akan melakukan penambahan sampel sebanyak dengan reaksi itu perbandingannya 1 untuk sampel, 2 untuk reaksi. Lalu, setelah itu akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi atau wadah. Kemudian dilakukan ke setiap sampel. Jadi, nanti setiap sampel akan ditambah dengan air, kemudian dikocok selama 3 menit. Lalu setiap sampel juga akan dimasukkan ke dalam reaksi lainnya, yaitu berupa sabun cair ya. Nanti sabun cairnya bisa dilarutkan dulu atau tidak. Yang penting konsistensinya tidak terlalu cair atau tidak terlalu padat. Nah, kemudian nanti setelah itu dikocok juga selama 3 menit, kemudian diamati perubahan apa yang terjadi. Pada uji kedua adalah uji pembentukan emulsi. Pada uji ini terdapat 3 bahan uji dengan perlakuan yang sama, yaitu ditambahkan air dan sabun cair. Pertama, pada mentega menunjukkan emulsi yang stabil pada detik ke-11. Kedua, minyak kelapa menunjukkan emulsi yang stabil pada detik ke-10. Ketiga, santan menunjukkan emulsi yang stabil pada detik ke-20. Pembahasan uji emulsi. Emulsi adalah salah satu campuran yang terdiri dari zat yang tidak tercampur atau tidak homogen, seperti air dan minyak. Pengemulsian adalah zat yang menstabilkan emulsi yang biasanya berupa protein. Emulsi dapat pula diartikan sebagai dispersi atau suspensi menstabil suatu cairan lain yang keduanya tidak saling melarutkan. Supaya terbentuk emulsi yang stabil, maka diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifier atau emulgator yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Pada hasil praktikum kali ini, didapatkan hasil pada mentega dapat teremulsi pada detik ke-19, lalu pada minyak kelapa dapat teremulsi pada detik ke-10, dan santan teremulsi pada detik ke-20. Setelah pengocokan, adapun minyak mentega dan santan ditambahkan dengan air membentuk emulsi tidak stabil, ialah karena air yang sifatnya polar sangat susah larut dalam minyak dan sifatnya non-polar, sehingga kedua cairan tersebut akan saling memisah atau tidak bisa bersatu. Pembentukan sabun adalah suatu reaksi yang sangat berguna untuk fraksionasi lipid. Alkali menghidrolisa lipid kompleks dan menghasilkan sabun dari komponen-komponen yang mengandung asam-asam lemak yang dapat diesterkan. Berhubung sabun tidak larut di dalam eter, maka dilakukanlah pemisahan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bahwa minyak dan soda NaOH atau KOH dapat membentuk sabun. Prinsip kerja dari uji penyabunan yaitu lemak dan minyak dapat terhidrolisis, lalu menghasilkan asam-asam lemak dan gliserol. Proses hidrolisis yang disengaja bisa dilakukan dengan penambahan basa kuat, seperti NaOH atau KOH. Nah, melalui proses pemanasan akan menghasilkan gliserol dan sabun. Cara pembentukan sabun, jadi kita akan menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu kita bisa memasukkan setengah sendok makan soda kue ke dalam 3 sendok makan larutan alkohol 70%. Kemudian kita campur, diaduk selama 3 menit. Lalu kita bisa memasukkan minyak goreng ke dalam campuran soda kue dan alkohol. Lalu kemudian kita menyimpan wadah yang berisi campuran tersebut di dalam panci besar yang berisi air mendidih. Setelah itu, nanti kita lihat apakah ada busa yang terbentuk atau tidak. Jika ada busa, hasilnya positif. Pada uji ketiga yang terakhir adalah uji penyabunan, yang hanya menggunakan satu bahan uji saja. Minyak goreng ditambah dengan alkohol dan soda kue, setelah dipanaskan 1 menit terbentuk busa. Pembahasan uji penyabunan. Lemak dan minyak dapat terhidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Proses hidrolisis yang disengaja bisa dilakukan dengan penambahan basa kuat, yaitu soda kue, melalui pemanasan dan menghasilkan gliserol dan sabun. Proses hidrolisis minyak oleh alkali disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. Hasil yang didapat yaitu pada permukaan larutan terdapat buih dan juga endapan berwarna putih. Hal ini disebabkan karena trigliserida atau bahan penyusun lemak bereaksi dengan alkali pembentuk sabun. Proses hidrolisis alkali ini disebut reaksi penyabunan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari uji lipid. Dalam praktikum identifikasi lipid, terdapat 3 jenis praktikum uji yang dilakukan. Uji pertama yaitu kelarutan lemak yang ditentukan oleh sifat kepolaran suatu pelarut.
Lipid jika dilarutkan dalam pelarut polar, hasilnya lipid tersebut tidak akan larut. Sampel uji yaitu mentega, minyak virgin coconut oil, minyak zaitun, lemak sapi, tidak larut di dalam air, alkohol 70%, dan aseton. Sampel santan, larut di dalam air, alkohol 70%, dan aseton. Uji kedua yaitu uji pembentukan emulsi. Zat pengemulsi, seperti sabun, akan membentuk lapisan di sekeliling minyak. Pada sampel mentega, teremulsi secara stabil pada detik ke-11. Sampel minyak kelapa teremulsi secara stabil pada detik ke-10, dan sampel santan teremulsi secara stabil pada detik ke-20. Uji ketiga yaitu uji penyabunan. Kelebihan alkali yang ada bereaksi dengan asam lemak yang dilepaskan membentuk garam natrium atau kalium yang memberikan karakteristik larutan bersabun. Terbukti pada hasil uji yang dilakukan terhadap minyak goreng terbentuk busa yang merupakan karakteristik larutan bersabun. Tujuan dari uji gliserol adalah untuk mengidentifikasi adanya gliserol dalam lipid. Nah, uji gliserol itu sendiri adalah uji untuk mengetahui adanya gliserol dalam lemak atau minyak dan untuk mengetahui kualitas lipid tersebut. Dalam uji ini, gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat dalam lemak atau minyak bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid, akrilat, atau disebut juga akrolein. Jadi nanti pada sampel ini, sampel lipid ya, nanti akan ditambahkan dengan pelarut KHSO4, kemudian akan dilakukan pemanasan. Indikatornya apabila nanti terjadi tercium bau yang khas, maka uji tersebut menandakan hasil yang positif. Cara kerja pada uji gliserol ini yaitu yang pertama, tuangkan 0,5 KHSO4 pada tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 0,5 cm larutan lipid yang akan diuji kepada tabung reaksi. Dan selanjutnya yaitu tambahkan 0,5 cm KHSO4 atau dengan jumlah yang sama dengan sebelumnya. Setelah itu, panaskan dengan hati-hati. Kemudian, cium baunya dengan mengibas-ibaskan ke tabung reaksi ke atasnya. Kemudian, tulis hasil pengamatan. Hasil dari uji gliserol. Pada perlakuan kalium bisulfat ditambah minyak kelapa, minyak tengik, dan lemak sapi, menunjukkan hasil pengamatan bahwa larutan bau tengik dan terbentuk gas putih. Sedangkan pada kalium bisulfat ditambah blue band, larutan bau tengik dengan pemanasan yang lebih lama. Dalam uji gliserol, apabila sampel ditambahkan larutan KHSO4 dan dipanaskan, akan timbul bau khas yang tajam seperti bau lemak yang terbakar. Ini disebabkan oleh terbentuknya akrilaldehida atau akrolein. Terbentuknya akrolein disebabkan karena kandungan gliserol bebas atau gliserol yang terdapat dalam lemak terdehidrasi. Senyawa yang berfungsi sebagai pendehidrasi adalah KHSO4. Penambahan reaksi KHSO4 bertujuan untuk mengkatalisis gliserol yang mungkin ada dalam senyawa lemak. Kemudian, saat pembakaran melalui api yang kecil akan timbul bau dan asap, yang bermaksud agar dehidrasi terjadi dan akrolein aldehid yang dibentuk oleh gliserol bebas atau gliserol yang terdapat dalam lemak dapat membentuk karakteristik bau. Kesimpulan uji gliserol. Gliserol adalah senyawa gliserida yang paling sederhana dengan hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higroskopik. Gliserol merupakan komponen yang menyusun berbagai macam lipid, termasuk trigliserida. Untuk menguji kandungan gliserol yang ada indikator positif dalam uji gliserol ini adalah bau khas yang tajam. Ini menunjukkan adanya kandungan gliserol pada lipid. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.